bisa dari apoteker ini sampai kayak buka usaha tentang digital agency gitu. Kayaknya emang gabut aja gitu. Oh, Sebenarnya kita usaha apa sih gitu? Lebih semangat untuk berani bermimpi. Panik Baru Podcast, here we go. halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan Bang Tommy. Bang Tommy atau Tommy nih? Tommy. Oke, juga sekarang profesinya juga di bidang farmasi ya, dan kuliahnya farmasi dan juga bisa dibilang pengusaha agensi dan segala macam. Ini dibabat sama Bang Tommy nih. Nulis buku juga ini kan sama teman-teman. Nah, kita nanti bakal bahas nih. Bang Tommy bakal dalam waktu 1 bulan nih launching buku. Nah, dan juga kita juga bahas tentang agensi dan juga dari farmasinya gimana. Nah, di awalnya Bang Tommy, kita juga bahas nih, ceritain deh Bang Tommy masa kecilnya atau latar belakang pendidikan dan segala macam, sehingga sekarang bisa bilang ke profesinya farmasi dan juga jadi pengusaha. Apakah dari kecil memang udah tertarik sama ketiga hal ini atau gimana? Silakan Bang Tommy. Oke. Terima kasih sebelumnya udah diundang ya. Iya. Perkenalkan teman-teman semua, saya Tommy Jarvindo dan saya lahir tuh di Batam. Sekolah di sana sampai SMA dan SMA terus pindah ke Pontianak bersama keluarga. Lalu sampailah di sini sempat berhenti sekolah, tidak sekolah. Ternyata setelah ada kesempatan lagi bisa melanjutkan sekolah dan dapat kesempatan untuk melanjutkan kuliah, syukurnya hingga sampai saat ini. Singkat ceritanya seperti itu. Dan sekarang udah di profesi apoteker di Untan. Apoteker Untan. Terus saat ini mungkin kesibukannya selain berkuliah, saya coba membangun usaha digital agency bersama teman-teman, namanya Socialink Digital Agency. Di sana kita membantu UMKM dan influencer untuk membuat konten terkait kebutuhan sosial media mereka, utamanya itu di Instagram. Kita juga membantu ini UMKM terkait pembuatan logo, website seperti itu. Dan untuk soal buku, ya kita rencananya akan mau coba launching buku di sekitar 1 bulan atau 2 bulan lagi, karena bukunya sekarang dalam tahap editing. Tahap editing aja, publishnya itu dalam buku atau web aja gitu atau gimana publishnya? Nah, publishnya nanti akan dalam bentuk buku. Oke, nanti kita bahas lah ya harga ini. Oke, Tommy kemarin kan juga ada kesini juga ke kantor desa. Nah, itu juga ada kemarin ada kegiatan apa Bun? Nah, jadi kalau yang kemarin itu kita sempat kesini ya, kita bikin acara atau kegiatan promosi kesehatan masyarakat. Temanya itu tentang bagaimana menggunakan obat herbal yang aman. Nah, jadi sebenarnya program ini merupakan program pengabdian masyarakat dan merupakan salah satu mata kuliah di program profesi apoteker, khususnya di Untan ya, karena kita nggak tahu kalau misalnya di universitas lain itu seperti apa, tapi harusnya kurang lebih sama Bang kayak gitu. Nah, terus kegiatan kemarin sebenarnya kita udah sempat survei ke beberapa tempat dan ternyata kayaknya paling cocok emang di Parit baru nih. Jadi mungkin emang jodohnya di sini juga untuk kita bisa memberikan sedikit manfaat ke masyarakat ini. Dan antusiasnya juga sangat baik ya, dan luar biasanya baru-baru juga salah satu kayak kantor desa yang harus jadi percontohan karena menurut saya dari pelayanan ke masyarakatnya, terus fasilitasnya itu sangat-sangat memadai untuk membantu perkembangan masyarakat di sini. Oke. Sebenarnya saya mau tanya juga, ini kenapa bisa dari apoteker ini sampai kayak buka usaha tentang kenapa nggak mungkin kalau misalnya apoteker ya buka usaha yang apoteker gitu dan segala macam. Ini kenapa juga larinya ke usaha di digital agency gitu? Apakah memang lagi ini atau memang gimana? Lagi gabut. Kayaknya emang gabut aja gitu. Agak. Serius ya. Kalau misalnya gabut jangan kerja noret ya. Nanti malah katanya saya bangun usaha kamu bantu cuman untuk bahan gabut, nanti malah berantakan gitu. Nah, jadi sebenarnya saya itu udah punya minat wirausaha dari semenjak sekolah gitu. Dari sekolah pun udah mulai jualan, termasuk misalnya jualan pulsa, jualan kaos yang
custom, terus kemudian casing custom itu udah mulai dari sekolah. Dari oke. Sebenarnya kalau mau dibilang pengusaha juga agak takut ya, lebih ke berusaha aja ya. Karena kalau menurut saya Tapi itu pengusaha cuma masing-masing juga bagian himpunan apa tuh? Pengusaha Indonesia. itu komunitasnya. Ya, komunitas. Nah, terkait yang tadi kalau usaha itu, kalau pengusaha ini kan sebenarnya ada kategori mungkin kalau menurut saya ya bisa terbagi dua, yang by nasib sama by nasab kalau kata kawan saya. Kalau menurut saya kurang paham nih, karena saya juga nggak terlalu paham. Nah, tapi yang saya tahu memang ada keadaan seseorang tuh kadang terpepet gitu kan, yang harus berusaha supaya punya pemasukan. Nah, saya ini termasuk kategori yang di sana. Nah, sampailah di tahap sebenarnya jauh perjalanan panjang itu. Saya sebelum mulai usaha itu juga sambil ada kerja, entah itu jadi waitress, entah itu bahkan saya pernah Gojek. Dan banyak lagi lah sebenarnya pekerjaan yang dicoba dilakukan. Cuman ketika di kuliah ini sambil berkuliah kan saya juga mengikuti beberapa komunitas yang sifatnya wirausaha. Termasuk itu tadi HIMI PT perguruan tinggi, terus kemudian juga Pontipreneur karena di daerah sini kan. Nah, dari sana saya melihat ada masalah gitu Bang, kayak ternyata pelaku usaha ini khususnya UMKM, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin usianya udah cukup senior ya bahasanya ya. Nah, mereka mungkin tidak terlalu paham atau mengikuti perkembangan zaman. Entah itu mereka bahkan nggak paham digital marketing. Nggak usah bahas digital marketing. Mungkin mereka bahkan masih kagok gitu sama sosial media, entah itu Instagram dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi di sana saya ngeliat ada permasalahan yang bisa kami jawab sebagai anak muda gitu kan. Ya di sisi lain mungkin memang saya fokus dalam profesi ini sebagai apoteker kuliahnya. Ya mungkin kan di sisi lain ada waktu juga yang bisa di-spare dilakukan untuk itu, karena juga ya pekerjaan ini juga kebanyakan hampir 90% bisa dibilang digital kan. Jadi bisa di mana aja kayak gitu. Berarti memang berawal dari memang kayak ini lebih ke konsultan ya lebih tepatnya atau gimana? Konsultan termasuk, tapi kita lebih fokus ke permintaan seperti misalnya manajemen sosial medianya, terus kemudian kalau misalnya dia usaha baru kan biasa kayak bingung logonya seperti apa, sesuai atau enggak gitu. Nah, itu kita juga bantu pembuatan logo, pembuatan manajemen sosial medianya, strategi marketing plan-nya, terus mungkin sampai ke landing page-nya atau kayak website usahanya. Karena kan biasanya beberapa usaha itu perlu katalog yang update-nya terus-terusan. Tinggal buka website gampang gitu kan. Tapi juga ada usaha-usaha yang mungkin ya katalog fisik pun udah cukup. Cuman di zaman sekarang dimana kita tahu pengguna internet itu yang aktif banyak sekali ya Bang. Kayaknya bahkan kita sendiri pun menghabiskan waktu di dunia internet pun cukup banyak ya. Jadi merupakan tempat yang baik lah untuk UMKM ini memasarkan usaha mereka. Tapi ini tuh memang kayak bisnis digital agensi ini juga kayak susah buat netepin harga tuh. Kayak gimana? Kalau misal aku lihat ya, kayak kalau misal lihat dari pemasaran kayak ya ini jasa kan, maksudnya kayak nggak ada kayak track record berapa yang kayak mana ya setelah mereka ada segala macam. Ini gimana sih kalau misalnya ada pindah hal gitu? Nah, kalau terkait penetapan harga memang sangat sangat variatif. Iya benar. Dan yang membangun digital agency itu pun tidak sedikit ya Bang. Mulai dari yang lokal, nasional sampai bahkan internasional. Karena sekarang sifatnya project itu kita nggak perlu deal harus sama orang sekitar kita. Kita bisa aja ketika ngelihat kita cari di internet, misalnya graphic designer gitu kan, kita lihat portofolionya, kita percaya deal harga sekian udah bisa gitu kan. Nah, kalau di sosial sendiri kita sebenarnya memang fokus target pasar kita adalah memang lokal. Kita pengen membantu memberdayakan UMKM lokal, terus usaha-usaha kecil yang memang daerah lokal di sekitar sini yang memang belum terlalu paham terkait digital ini gitu, Bang. Nah, terkait penetapan harga ini sulit-sulit gampang karena kita nggak berbeda sama jualan produk atau retail. Kita katakan gelas ini 10.000, mungkin kita tetapkan 30% lah keuntungan. Nah, itu setidaknya satu daerah ke daerah lain tidak akan jauh, kecuali daerah yang sangat-sangat jauh, sulit ditempuh ya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kalau jasa itu sebenarnya lebih ke tingkat kepedean. Kalau menurut saya, misalnya dan tergantung. Kalau misalnya kita sifatnya profesional, kita langsung pede aja harga kita berapa gitu. Tapi kalau misalnya ada letak empati juga, kerjasama juga,
ya itu akan ada penurunan harga atau ada penyesuaian lagi kayak gitu Bang. Tapi sederhananya kalau menurut saya penetapan harga untuk jasa-jasa digital ini kepedean sih kayak gitu. Tergantung pengalaman kita juga kan. Berarti kayak memang kita bisa berikan ini tapi dengan harga segini sesuai dengan kebutuhan juga, langsung kemampuan mereka. Oke. Nah, sebenarnya mau bahas tentang agensi dan segala macam. Nah, kalau misal ini di edukasi, maksudnya kayak berapa buat pemula nih yang kalau misal mau kelari agensi digital gitu kan, memang kayak ini kan sesuai tadi yang sama bilang Bang Tommy tadi tentang content creator atau desain grafis dan segala macam. Nah, ini buat pemula apa yang harus disiapin sih Bang kalau misal buat digital agency dan segala macam buat brand ini makin kayak ke grow lah gitu dan segala macam. Berarti pertanyaannya lebih ke misalnya kita punya usaha. Iya. Terus bagaimana untuk memanfaatkan digital teman-teman. Kalau dari aku sederhana sih, kalau misalnya kita punya usaha yang untuk membuat kita bisa eksis di sosial media, yang pertama adalah brand identitasnya. Jadi kalau misalnya kita udah membuat brand, kita harus berkaca lagi, banyak bertanya ke usaha kita sendiri. Sebenarnya kita usaha apa sih gitu. Terus misalnya anggap saya usaha keripik gitu kan. Keripik. Nah, gimana caranya orang kenal buatan keripik saya? Pasti kan yang jual keripik banyak nih. Nah, kita harus lihat lagi gitu. Kalau kita mau dikenal, otomatis kan kita harus ada identitas. Nah, identitas digital bisa dibuat dengan beberapa hal. Satu, misalnya kayak ada logonya dulu. Terus kemudian ada cerita dulu kenapa brand ini ada. Terus apa sih nilai lebih kita kayak gitu. Nah, hal-hal itu yang harusnya kita sebenarnya sebelum kita bentukkan dalam digital, ya kita pikirkan dulu, tanyakan dulu ke usaha kita sendiri masing-masing. Sebenarnya saya ini siapa? Nilainya apa gitu. Nah dari sana nanti baru bisa nih kita kembangin Bang. Misalnya, oh saya ini anggap keripik sehat misalnya ya. Anggap ini keripik singkong rendah kalori misalnya ya, kita anggap kayak gitu. Nah kalau gitu target pasarnya siapa? Anggap misalnya target pasarnya adalah usia-usia yang saat ini udah mulai paham pentingnya diet. Misalnya anggap misalnya di 20 sampai 30 atau di 20 sampai 40. Nah itu bisa kita lihat lagi. Ketika brand itu udah kita coba, kita udah pahami kita ini seperti apa dan targetnya siapa, kita lihat platform mana yang paling sesuai. Karena kita kalau mau bahas digital itu banyak sekali platformnya. Karena kita kalau mau bahas Bang, air aja misalnya nih ya, itu akan sama aja sebenarnya. Paling penting airnya dan di mana diletakkan wadahnya itu nanti. Kalau airnya benar-benar bermanfaat, nah itu mau diletakkan dimanapun tetap bisa didapatkan kan, diminum gitu, sama kayak yang air yang ada di depan kita ini gitu. Jadi kalau misalnya kita udah dapat nih airnya, kontennya segala macam, nilai-nilainya, nah itu tinggal kita letakkan ke wadah yang menurut kita bisa dibangun. Contoh kayak tadi misalnya 20 sampai 40. Nah 20 sampai 40 kalau misalnya kita tahu menurut persentase itu sekitar mungkin 60 sampai 70% misalnya di Instagram ya misalnya gitu. Nah itu kita bisa coba dulu bikin konten di Instagram. Nah mulai dari logonya, kita mulai posting kontennya. Nah hal-hal itu tetap akan kita sesuaikan lagi ke target pasar sama audiensnya kayak gitu. Oke. Sebenarnya kalau misal dilihat dari kayak usaha agensi dan segala macam, pasti butuh nih kan kayak referensi dan segala macam. Nah dari itu maksudnya referensi kayak sosial media kreatif, tool digital design gitu dan segala macam, atau pembuatan logo lah. Nah dan segala macam. Ini kan Tommy kan istilahnya mewadai hal itu. Referensi apa sih yang Tommy ikutin dan segala macam sebenarnya dari agensi ini? Kalau referensi ini maksudnya kayak brand ya. Oh, kalau sebenarnya kita nggak spesifik sih ya untuk terkait referensi, karena kita juga percaya kreativitas itu nggak bisa kita patok hanya dari satu sumber. Justru kita coba bagaimana memadukan yang lokal, nasional, dan mungkin internasional yang bisa kita ketahui. Ya kita coba serap ilmunya dan kita akan coba combine, terus kita pertimbangkan apa yang terbaik lagi untuk klien kita misalnya gitu. Karena kan bahasanya mungkin referensi itu nggak ada yang saklek, ini si A nih si B. Nah cuman kalau beberapa yang kayak nasional, termasuk kayak misalnya ada DNA Export, nah itu juga lumayan oke menurut kita memang dalam pembuatan konten. Dan masih banyak lagi sih Bang sebenarnya. Karena di luar juga digitalisasi itu udah
banyak gitulah. Oke, kita sistem bagian buku nih. Oke, tapi kan tuh mau bawa launching dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan ke depan nih. Ini mau launching ke buku, istilahnya buku biografi lebih tepatnya ya. Benar. Nah, Buku biografi dan personal story lah gitu. Oke. Dan di sini juga bukan hanya Tommy, juga mau bahasan dan segala macam. Nah, apa awal cerita mau sehingga kayak mau buat buku ini? Oke. Nah, jadi dalam proses pembuatan buku ini mungkin saya mundur sedikit ya. Boleh. Soalnya ini biar tahu nih background penulis. Iya, boleh. Jadi penulis buku ini sebenarnya Bang terdiri dari 15 orang. 15 orang yang juga merupakan alumni dari berbagai universitas di penjuru Indonesia. Jadi beda-beda nih. Nah, kami ini bagaimana bisa kenal? Nah, jadi sebenarnya kami ini merupakan alumni dari beasiswa VDMI atau Fund Inventor Mas Indonesia. Ini merupakan salah satu yayasan sosial dari Belanda. Terus mereka juga ada perpanjangan tangan di Indonesia. Kantor pusatnya ada di Jogja. Nah, kami ini dipersatukan dalam satu agenda namanya Active Citizenship Workshop, di mana di situ kita banyak diajarkan terkait gimana sih kalau kita mau berkarya, gimana sih kita sebaiknya berdampak ke masyarakat gitu. Karena di situ kita nggak cuman dipersatukan hanya seminar biasa, tapi kita juga kayak misalnya ada diturunkan ke misalnya lokasi usaha-usaha di daerah-daerah setempat. Karena kemarin kita disatukannya di Magelang. Jadi kita setelah workshop misalnya itu nanti bakal dibagi kelompok masyarakat, terus nanya bagaimana sih local wisdomnya, bagaimana sih mengembangkan usahanya kayak gitu. Nah, singkat cerita dari sana muncullah nih obrolan, ide nih teman-teman. Jadi kayak kita ngapain sih? Buat apa gitu? Buat apa sih gitu? Kayaknya biar ada kenang-kenangan perkumpulan kita ini kan. Nah, jadi sebenarnya itu sempat redup nih setelah hampir kurang lebih setahun redup. Baru saya kepikiran kayaknya harus direalisasiin deh, karena tujuannya baik, terus campaign yang mau dibawa juga baik, ya kenapa enggak gitu kan. Jadi saya coba inisiatif ke teman-teman, mau nggak kita kerjain buku ini, saya deh yang mengetuai project ini gitu kan. Akhirnya muncullah ide dan bagaimana konsepnya. Sebenarnya sederhana, buku ini tentang motivasi sama inspirasi bagaimana pengalaman pribadi kami melalui proses selama perkuliahan di perguruan tinggi, khususnya di S1. Karena kami ini alumni beasiswa yang sama dan ya biasanya ya, biasanya kayak beasiswa kayak kami ini kan salah satu kenapa kita ngincar beasiswa kan karena kebutuhan ekonominya juga gitu kan. Nah, ada masing-masing kami punya personal story yang beragam bagaimana, dan fakultasnya beda-beda. Fakultasnya beda, universitasnya beda. Nah, di situ kami dalam buku ini ingin menyatukan cerita-cerita itu dalam satu buku, judulnya Berani Bermimpi. Nah, itu sebuah ajakan juga buat teman-teman audiens yang nanti ngebaca, teman-teman para pembaca buku, untuk atau mungkin yang saat ini ya posisinya mau kuliah tapi nggak terkendala, entah itu faktor keluarga, ekonomi atau apapun, atau mungkin yang saat ini sedang kuliah tapi ternyata lagi sedang mau bertahan lah gitu. Beda-beda kondisi lah. Iya, kita nggak tahu gitu. Jadi dari 15 cerita yang berbeda ini, harapannya nanti akan membuat teman-teman lebih semangat untuk berani bermimpi. Iya, benar. Dan juga Tom mau dalam 1-2 bulan ini kan bakal mau launching atau publish lah istilahnya. Nah, publish ini bakal, kalau ini uangnya bakal didonasi ini kan. Betul. Nah, jadi nanti kalau misal teman-teman misal mau bukunya bakal dipublish, itu belinya di mana dong? Oke, nah untuk bukunya memang kita rencananya akan setelah publish akan melakukan pre-order. Nah, dan sistem penjualan kita akan ada by link. Jadi link itu akan kita sematkan di setiap penulis. Jadi kita sistem marketingnya atau memberikan penjualannya itu akan melalui sosial media teman-teman penulis masing-masing. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman pengen tahu terkait campaign ini, karena memang buku ini pun rencananya setelah rilis semua penjualannya 100% akan kita donasikan. Walaupun masih kita cari nih tempat donasi yang paling sesuai lah untuk kita lah gitu ya. Mau sesedikit apapun, mau sebanyak apapun, 100% kita udah sepakat bahwa hasil penjualan buku ini akan nanti kita donasikan kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman
pengen tahu perkembangannya udah bisa pre-order apa belum, mungkin boleh cek di sosial media aku sendiri di Tommy Jarvindo. Di Instagram ya. Oke. Tapi mau bahas tentang ini Tom. Enggak sisting dikit nih Tom, tak Tommy kan agak apa ya, bisa aware lah terhadap istilahnya buat anak-anak muda, istilahnya kayak mau kuliah, sehingga kayak buatlah buku nih sama-sama teman-teman gitu kan, sehingga kayak ini kan ada korelasi juga tentang literasi mereka dan juga pemimpin ke depan nih bagaimana gitu kan. Menurut Tommy, aku melihat kayak pemimpin ke depan tuh apa sih yang indikator yang sehingga kayak nanti ini kan kita juga mengalami nih tantangan bonus demografi. Nah, ini kan bisa jadi tantangan dan juga bisa dibilang jadi manfaat atau kita bisa jadikan ini peluang. Nah, menurut Tommy nanti kalau misalnya menurut nanti pemimpin modern nanti ke depan tuh gimana dan harus apa sih gitu. Itu Tom. Pemimpin dalam cakupan apa nih? Soalnya apapun, maksudnya secara istilahnya Tommy juga generalis sama apoteker, pengusaha dan segala macam. Ini kan lumayan ini kan, masalah nggak ada profesi yang bisa kayak apapun bisa dikerjain gitu kan. Nah, ke depannya nih apakah kita harus berprofesi atau memang kayak secara generalis atau gimana menurut Tommy? Kalau dalam berkarir ya, kalau dalam berkarir saya pribadi kalau misalnya kita belum benar-benar yakin di mana kita mau berkarya atau minimal berdampak buat kita sendiri, ya itu mungkin bisa mulai dari generalis dulu. Tadi kalau yang kita mau bahas generalis atau langsung mau profesional gitu. Benar. Nah, saya termasuk aku pribadi kan ini termasuk agak campur-campur ya, kayak gado-gado. Ini backgroundnya farmasi, sampai mengerjakan digitalisasi juga, dan juga bahkan ikutan sosok menulis gitu. Tapi sebenarnya saya percaya kalau misalnya berkarya dan tujuan berdampak itu medianya akan beragam, dan sebenarnya nggak usah terlalu berpatok di mana gitu. Kayak misalnya saya di posisi sedang menjadi seorang apoteker nanti, ya harapannya adalah bisa berdampak untuk masyarakat, orang-orang sekitar saya terkait kesehatan. Tapi di luar sana kan saya tidak akan 100% mengerjakan itu saja gitu kan. Ya mungkin kalau ada spare waktu, saya masih punya pengalaman atau perspektif yang bisa saya bagikan terkait wirausaha, ya nanti bisa saya tuangkan lagi di digital agency tadi. Nah, terus juga kayak menulis. Kalau menulis itu menurut saya platform yang wadah yang sangat sangat spesial gitu untuk semua apapun profesi kita. Iya benar. Jasad kita bisa hilang, tapi tulisan kita selalu abadi kan. Betul. Nah, semoga itu kalau misalnya kita belajar menulis, sebenarnya itu juga saya berusaha sih Bang. Background saya bukan basic banyak penulis, walaupun sempat di semasa kuliah itu ya lumayan aktif lah mengikuti beberapa kompetisi. Salah satunya karya tulis ilmiah gitu kan. Tapi perjuangan menulis buku itu juga nggak gampang gitu, karena belum lagi kita harus melawan jadwal, melawan dengan mood pribadi, belum lagi banyak lah faktornya gitu kan. Tapi saya yakin hasilnya akan worth it sih. Yang penting terkait pemimpin, ya kalau mungkin kita kategori yang kecil aja dulu ya, kita nggak usah bahas yang negara. Kita bahas kalau pribadi, saya pribadi ngerasa untuk menjadi pemimpin khususnya untuk pribadi kita sendiri, hal-hal yang mungkin harus ada ya. Itu yang pertama pantang menyerah. Karena dari sifat pantang menyerah itu akan ada banyak peluang-peluang yang kebuka. Karena satu nggak berhasil, kita coba yang kedua. Nggak berhasil, kita coba yang ketiga. Kalau nggak coba yang ketiga, kita coba jalan lain. Nah itu salah satu menurut saya komponen yang penting untuk menjadi seorang pemimpin. Dan saya pribadi pun berusaha untuk melakukan itu gitu kan. Itu sih Bang kalau untuk ini tadi yang disampaikan Tommy memang untuk teman-teman menonton baik ngadepin bonus demografi dan segala macam apa yang harus siapin. Ini ada segmen buat games nih. Mana gamesnya nih guys? Gimana? Ini ada pertanyaan random nih. Ini nggak ngeri kan ya? Nggak aman. Kalau misal ada yang nggak dijawab, tak apa. Tapi jawablah Tom. Iya. Ini random nih ngambilnya nih. Ini kartunya aja judulnya udah ngeri nih, obrolan hati deh. Dijawab pakai hati. Agak hati-hati dengan hati. Kita coba ambil tengah.
Apa tuh Tom? Dibaca nih, pandanganmu terhadap generasi Z dan milenial yang FOMO. Itu kemarin ada juga jawab itu. Nah, gimana? Perspektif. Oh, berarti udah banyak yang jawab ya sebenarnya. Nah, tapi dari perspektif Tommy aja. Oke. Pandangan terhadap generasi Z dan milenial yang FOMO. Oke, mungkin kita bahas dari FOMO-nya dulu ya. Oke. FOMO-nya dulu. FOMO itu kan fear of missing out ya. Jadi suatu perasaan yang misalnya kita kalau nggak ikutan tuh kayaknya takut sekali gitu ya. Kalau generasi Z sama milenial kayaknya nggak bisa nyalahin generasi. Iya. Karena di zaman dulu pun, bukan zaman dulu ya, mungkin zaman sebelum kita gitu ya. Nah itu kayaknya juga udah ada tetangga-tetangga yang kayak misalnya lihat, oke kayaknya dia beli lahan baru, kayaknya saya mau beli lahan lagi deh gitu. Nah itu udah ada gitu ya. Cuman belum ada nama FOMO-nya aja ya. Mungkin FOMO-nya istilahnya aja populer gitu. Dan susah juga untuk menyalahkan kedua generasi ini karena mereka hidup di generasi yang digital banget ya. Jadi informasi itu sangat-sangat terbuka. Kadang kita bisa ngelihat orang yang di luar negeri yang paling kita nggak kenal, oh dia beli tas baru, itu kadang ada perasaan juga pengen beli tas baru. Apalagi sekarang hampir semua sosial media kan Bang ya ada yang istilah-istilah tren gitu. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita nggak ikut tren, rasanya kayak tidak mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Ya sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing. Saya nggak berani nyalakan siapa. Oke. Cuman kalau untuk aku pribadi kurang-kurangin lah gitu kan. Itu nggak memberi kepuasan yang panjang juga untuk kita. Karena dalam hidup ini kan ya selain untuk makan dan hidup, yang kita cari kan kepuasan hidup ya. Nah kalau misalnya dengan mengikuti tren itu membuat kalian puas dalam hidup, ya oke silakan lanjutkan gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi kayaknya capek sih Bang. Jangan kan untuk ngikuti tren ya, untuk mengikuti apa ya bahasanya ya? Iya gaya dia yang nggak sesuai dengan kita aja itu capek sebenarnya. Benar. Jadi kalau kayak aku lah, benar. Jadi kurang-kurangin aja sih. Maksudnya paham batasan diri aja. Kalau misalnya memang mampu dan memang nyaman di sana silakan. Tapi kalau misalnya itu udah mulai menyakiti kita, membuat stres berlebih sampai kita nggak tenang dalam hidup, kayaknya tinggalin sih. Jangan ikutan lah. Karena memang kayak takutnya jadi kayak ngikutin style dan segala macam, sehingga kayak budget nggak cukup kali ya. Malah kayak dampaknya negatif gitu ya. Nanti gajinya sekian, habisnya sekian, ujung-ujung pinjol. Nah itu bahayanya tuh. Bahaya. Pinjol segala macam. Nah itu jadi kayak dampaknya malah ke hal yang negatif gitu kan. Oke Tommy, nih terakhir nih pesan buat anak-anak muda nih, lihat Bang Tommy sebagai apoteker dan juga sekarang jadi pengusaha, bisa bilang agensi lah gitu kan, digital agensi, juga bisa bilang tulis buku. Nah gimana nih Tom buat pesan-pesan? Pesan untuk anak muda, walaupun ya saya tergolong muda ya teman-teman. Muda, umurnya sama, kurang lebih sama ya. Nah mungkin nggak ada pesan sih, takutnya kesannya menggurui, cuman lebih ke arah kayaknya yuk kita sama-sama mencoba untuk lebih banyak berkarya daripada mengeluh, terus memperbesar dampak daripada kritik. Misalnya kita boleh kritik, tapi maksudnya kita juga pribadi harus ada landasan yang kuat untuk kritik. Dan mungkin kalaupun kita memang tidak bisa berkontribusi langsung, ya mungkin kalau kita mau menyampaikan kritik, pastikan dulu kita juga memang punya landasan atau referensi yang cukup baik gitu untuk menyampaikan kritik itu, biar kita sama-sama itu nggak cuma mengeluh gitu. Karena kan sekarang eranya kayaknya gampang banget ya, dikit-dikit dikeluhkan, permasalahan. Ada media sosial. Nah betul, termasuk beberapa platform sosial media kayaknya singgung dikit aja sesuatu masalah, kayaknya selalu ada celah untuk mempermasalahkan gitu kan. Benar. Kayak gitu sih kalau menurut saya, kurang-kurangin untuk ya spare tenaga ke situ ya. Jadi terus kita coba lebih banyak lagi berinteraksi ke ke sosial, ke masyarakat, ke teman-teman kita, dan ya sedikit banyak mencobalah untuk sama-sama berkarya gitu. Walaupun saya pribadi pun masih sangat-sangat belajar ya kayak gitu Bang. Dan buat teman-teman kalau misalnya
ada tujuan, ada kepengen juga misalnya kayak mau belajar tentang bagaimana skill digital, membangun usaha atau ya cerita-cerita, boleh banget diskusi nanti dihubungi tadi di DM Instagram di Tommy Jarvindo paling kayak gitu sih Bang. Itu aja sih kayaknya. Oke. Terima kasih Tommy, banyak ilmu yang kita dapat nih. Terima kasih banyak juga Bang, sudah dia. Oke, ya, sampai ke akhir nih. Terima kasih juga kepada Tommy dan juga semoga nanti bukunya laku dan juga nanti bakal dikodonasikan ke mana gitu. Untuk saat ini nanti dari hasil penjualan kita memang belum dapat nih Bang. Oh iya. Ke komunitas mana atau mungkin langsung ke pantinya. Tapi saat ini saya ada referensi, salah satunya ada Act for Humanity, itu salah satu komunitas yang ada di sekitar sini juga, dan mereka rutin setiap tahun itu ada ke panti jompo sama panti asuhan. Dan mungkin kalau misalnya memang bisa, saya sih punya harapan jadi kampanye ini tidak hanya sebatas penjualan 100% langsung ke panti, tapi bisa kita coba sambil buka obat donasi. Ya syukur-syukur kalau misalnya tidak hanya ini ya, tidak hanya bentuk berupa uang atau bantuan material seperti mungkin kebutuhan pokok gitu. Tapi mungkin kalau bisa ada bakti sosialnya, entah itu mungkin kegiatan tertentu. Jadi harapannya gitu. Tapi ya ini kembali lagi ke dukungan teman-teman. Kalau nanti ini bermanfaat ke teman-temannya juga, ya nanti ini akan balik lagi kok ke masyarakat lagi. Oke. Jadi nanti langsung kita tampilkan di IG-nya di linknya. Oke, terima kasih Tommy atas diskusinya gitu pada hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan atau Tommy sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.